Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Adi Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan yaitu dengan tipe serinya Vivo V15 dengan kondisinya seperti ini teman-teman. Oke, perhatikan untuk di bagian layar LCD-nya. Ini bagian kaca touchscreen. Terlihat jelas ada keretakan di bagian pojok samping kanan dan kiri, dan juga ada di bagian atas dan bawah. Dan untuk di bagian ini kita coba untuk perhatikan, karena untuk di bagian LCD-nya ini yang mesti itu seperti ini, yaitu di bagian LCD-nya terlepas dari frame teman-teman. Jadi saya memegangnya ini ekstra hati-hati. Oke, ini kondisi LCD-nya terlepas dari frame ya teman-teman. Dan LCD-nya pun masih ada segel di belakangnya. Ini positif, untuk LCD-nya sudah pernah diganti sebelumnya. Oke, perhatikan di bagian fleksibelnya. Oke, di bagian ini itu setelah saya koreksi, saya coba untuk berdekat lagi agar lebih jelas. Untuk di bagian fleksibelnya ini terdapat robek sedikit di bagian samping ya teman-teman. Oke, yang saya kasih petunjuk tadi itu adalah bagian fleksibel yang terdapat robek atau putus jalur. Oke, karena di bagian fleksibelnya itu ada bagian yang robek, kita siapkan untuk isolasi. Isolasi ini hanya bertujuan agar LCD-nya itu tidak mudah terlepas ya teman-teman. Hanya untuk jaga-jaga saja agar tidak mudah lepas, karena proses membongkar infonya untuk menghindari resiko agar fleksibelnya tidak putus ya teman-teman. Oke, di bagian ini sudah kita panasi menggunakan alat pemanas, yaitu untuk mempermudah membongkar di bagian backdoornya. Kita lepas backdoornya dengan hati-hati, karena di bagian tengah itu ada kabel sidik jari atau fingerprint. Jadi saat kita melepas di bagian backdoornya harus ekstra hati-hati saat kita mengangkat backdoornya, karena ada bagian fleksibel agar tidak robek dan tidak putus. Untuk membongkarnya harus ekstra hati-hati. Di bagian ini kita lepas untuk penutup konektor sidik jarinya. Oke, kita bersihkan dulu dari sisa-sisa lem yang terdapat di bagian backdoor maupun di bagian bezel atau di bagian tulangannya. Oke, setelah kita bersihkan, kita buka untuk penutup mesinnya. Oke, jadi terdapat skrup yang lumayan banyak di bagian penutup mesin ya teman-teman. Jadi kita harus melepas skrupnya dulu, dan sekarang kita lepas untuk di bagian baterainya. Oke, perhatikan di bagian fleksibel yang robek atau terdapat putus jalur. Seperti itulah kondisi fleksibelnya teman-teman. Jadi robek di bagian samping. Ini penyebabnya itu adalah di bagian pengeliman LCD yang dari bawaannya atau bekas penggantian LCD, namun untuk mengasih lemnya mungkin terlalu sedikit teman-teman. Di bagian ini kita lepas dulu untuk di bagian fleksibelnya agar terlihat jelas di bagian yang robek. Oke, ini adalah bentuk bagian fleksibel yang robek teman-teman. Hanya di bagian samping saja, di bagian tengah masih utuh. Jadi untuk putus jalur atau bagian fleksibel yang robek hanya sebagian saja teman-teman. Oke, selanjutnya kita lepas isolasinya, yaitu untuk kita angkat LCD dari framenya. Oke, jika sudah terdapat bentuk dari kerusakannya, yaitu di bagian fleksibel yang robek, sekarang kita akan mengerjakannya teman-teman. Di bagian ini saya siapkan untuk tatakan fleksibel dan juga magnet, yaitu untuk proses mengerjakan
atau menyambung di bagian fleksibel yang robek atau putus jalur. Oke, di bagian ini perhatikan, karena ada lekukan di bagian fleksibelnya tidak rata, kita ratakan dulu hingga posisi fleksibelnya itu bisa lurus atau sama rata di bagian fleksibelnya. Oke, ini adalah titik jalur yang putus ya teman-teman. Di bagian ini kita kerik di bagian fleksibelnya atau titik jalur pada fleksibel yang robek. Jadi nanti kita akan coba untuk menghubungkan atau menyambungkan dengan trik atau teknik jumper. Kita kerik dengan ekstra hati-hati agar saat kita menggunakan karter atau peso untuk memperlihatkan di bagian titik jalurnya yang akan kita jumper nanti. Setelah kita kerik, kita bersihkan dulu dan kita siapkan flux, yaitu untuk proses memberi tenol atau kita kasih tenol di bagian fleksibel yang sudah kita kerik tadi teman-teman. Oke, kita kasih tenol secukupnya saja. Selanjutnya kita siapkan untuk kawat atau benang, yaitu kawat tembaga yang kecil untuk menyambungkan atau menggunakan teknik jumper, yaitu untuk menyambungkan jalur yang terputus. Untuk soldernya saya menggunakan panas di angka 2-2,5 teman-teman. Oke, setelah kita sambungkan, kita bersihkan lagi agar proses untuk kita kasih lapisan yaitu lem UV atau lem UV pelapis jalur ini biasa saya gunakan untuk melindungi di bagian jalur yang terputus atau yang sudah kita sambungkan ya teman-teman. Selanjutnya apabila lem UV sudah kering dan sekarang untuk di bagian fleksibel bagian yang dibaliknya itu juga ada terdapat jalur yang putus yang harus kita sambungkan lagi ya teman-teman. Jadi di bolak-balik untuk fleksibelnya itu ada jalur yang robek atau putus. Jadi kita kerik dulu untuk di bagian jalur yang akan kita sambungkan. Jadi untuk mengeriknya harus ekstra hati-hati agar proses pengerjaannya itu lebih mudah teman-teman. Oke, setelah itu kita kasih flux dan jangan lupa untuk kita kasih tenol sedikit saja. Oke, setelah kita kasih tenol, selanjutnya kita siapkan kawat untuk trik jumper, yaitu untuk menyambungkan jalur yang terputus. Oke, kita potong sesuai ukuran yang kita sambungkan saja, nggak usah terlalu panjang untuk di bagian kawat jumpernya ya teman-teman. Selanjutnya kita lindungi untuk menggunakan yaitu lem UV untuk melapisi di bagian kawat jumpernya. Oke, pastikan untuk sambungan kawat jumpernya terpasang dengan kuat ya teman-teman agar tidak mudah putus atau tidak mudah terlepas di bagian sambungan atau jalur yang sudah kita perbaiki. Setelah lemnya kering, kita akan coba untuk tes di bagian LCD-nya apakah bisa menyala atau tidak teman-teman. Oke, sekarang kita nyalakan infonya untuk tes di bagian layar LCD-nya. Alhamdulillah untuk LCD-nya sudah tampil teman-teman. Sekarang kita tunggu untuk loadingnya sebentar, yaitu untuk proses pengecekan keseluruhan di bagian layar LCD-nya. Oke, setelah LCD menyala kita coba untuk geserkan layarnya karena ada passwordnya. Jadi saya coba untuk tes seperti ini untuk menampilkan layar LCD-nya masih utuh dan masih bersih. Sedangkan untuk di bagian touchscreen-nya bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Alhamdulillah pengerjaannya sukses untuk kita sambung di bagian fleksibel yang robek. Dan nantikan saja untuk episode selanjutnya yaitu untuk proses penggantian atau proses untuk mengganti di bagian kaca touchscreen-nya. Di tahap ini adalah proses memisahkan kaca touchscreen, dan setelah kita pisah kaca touchscreen-nya,
Selanjutnya kita proses yaitu untuk pemasangan kaca touchscreen atau glass di handphone Vivo V15 ini. Jadi untuk penggantian kaca touchscreen atau glass itu ada step-stepnya ya teman-teman, jadi dinantikan saja untuk di episode selanjutnya. Dan ini adalah proses pemasangan LCD. Setelah kita sambungkan di bagian fleksibel yang robek, selanjutnya kita kasih pengaman yaitu menggunakan solasi. Ini bertujuan agar lebih tahan lama dan kuat teman-teman, serta untuk menghindari resiko saat proses pemasangan terhindar dari ground pada bagian frame atau tulangan ya teman-teman, agar sambungan kabel jumpernya itu tidak ngeground sama di bagian tulangan atau framenya. Setelah terpasang, kita coba untuk tes ulang, yaitu untuk memaksimalkan pengerjaan sambil kita merakit infonya. Jadi untuk proses penggantian kaca touchscreen dinantikan saja untuk tutorial selanjutnya. Dan di bagian ini sudah terpasang untuk LCD-nya dan sudah juga untuk proses menyelesaikan pengerjaan untuk penggantian kaca touchscreen. Dan ini adalah hasil akhirnya setelah saya proses mengerjakan step by step, yaitu untuk menyambungkan di bagian fleksibel yang robek atau jalur yang terputus di bagian fleksibel LCD-nya tanpa harus mengganti LCD yang baru, dan juga untuk proses menyelesaikan penggantian kaca touchscreen-nya. Alhamdulillah hasilnya rapi, bersih, tanpa ada sisa gelembung di bagian layar LCD-nya. Untuk penggantian kaca touchscreen sudah sukses. Sekarang kita tes untuk di bagian fungsi dari kamera depan dan kamera belakangnya. Untuk di bagian kamera depan masih bersih dan jernih, dan juga untuk di bagian kamera belakangnya juga bisa berfungsi dengan jernih teman-teman. Jadi untuk penggantian kaca touchscreen dinantikan untuk episode selanjutnya. Dan alhamdulillah untuk mengerjakan fleksibel yang robek atau memperbaiki fleksibel yang robek dan juga penggantian kaca touchscreen-nya saja tanpa mengganti LCD yang baru sudah sukses teman-teman. Oke, ini adalah hasilnya dan sukses semua untuk prosesnya dan semoga bermanfaat. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.